Saya Nur Hadi, koresponden Tempo di Surabaya. Jadi 2 minggu sebelum acara pernikahan itu, saya diminta sama redaktur majalah Tempo untuk mendatangi resepsi pernikahan Bapak Angin. Cuman kedatangan saya ke situ tidak untuk meliput acara pernikahan, tapi mengkonfirmasi beberapa hal terkait kasus yang menjerat Pak Angin di KPK. Jadi sejak ditetapkan tersangka, Pak Angin ini sulit ditemui. Jadi kedatangan saya ke pernikahan Pak Angin itu untuk memberikan ruang kepada Pak Angin untuk berbicara. Tanggal 27 Sabtu itu 27 Maret saya tiba di lokasi acara di Geraha Samudra Bumi Moro itu setengah 7. Ketika jam 7:15 saya berusaha masuk. Akhirnya masuk, kemudian saya observasi lokasi acara di dalam. Saya sempat 2 kali moto pelaminan untuk memastikan bahwasanya posisi Angin itu di kiri atau ke kanan, karena saya berencana wawancara setelah acara selesai. Jadi foto itu saya kirimkan ke redaktur sebagai menyampaikan kabar bahwasanya saya sudah di lokasi. Ketika saya ambil foto itu ada 2 orang berseragam batik mendekati dan menginterogasi. Sebelumnya memfoto dan menginterogasi. Sekalipun saya sudah menyatakan diri sebagai wartawan Tempo, dia merampas HP saya. Kemudian 2 orang itu, satu diantaranya memiting leher saya dan satunya sempat mau mukul. Kemudian saya tangkis dengan tangan. Jadi ketika di dalam gedung acara resepsi ada ibu-ibu, dia pakai batik seragam keluarga. Ibu-ibu dia berkerudung, dia ngomong, "Oh, Tempo itu kalau nulis jelek-jelekin. Udah itu HP-nya disita aja." Nah, itu yang memprovokasi dua orang berseragam itu, yang berseragam batik itu yang menganiaya saya. Setelah itu di dalam keos saya dibawa keluar dan diamankan oleh anggota TNI AL berseragam. Setelah itu dia nggak tahu perintah atau telepon, saya lupa. Saya akhirnya mau dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Sudah dalam perjalanan sebelum nyampe Polres, mereka dapat telepon untuk membawa saya kembali ke acara gedung. Di gedung resepsi itu saya dibawa ke belakang gedung. Ketika kaki saya baru menginjak jalan itu, puluhan orang, lebih dari 10 orang pakai seragam jas hitam, berdasi dan sebagainya itu dari oknum polisi, menyerang saya, menghantam, memukul, memiting dan sebagainya, sampai kemudian saya didesak dan dicekik di dinding bangunan pompa air. Dan di sana saya dicekik, saya ditampar dan sebagainya. Saya disekap di sana selama 2 jam. Saya sudah 2 jam dipukul, ditonjok dada, ulu hati, kemudian ditampar, gendang telinga itu dari belakang, samping dan sebagainya. Yang mungkul itu ada lebih dari 10 sampai 15 orang. Dan saya teridentifikasi itu ada 3. Yang pertama itu orang yang berpakaian jas hitam, kemudian berdasi, kemudian pakai safari, dan orang yang berbatik yang pertama kali di dalam gedung itu. Sempat mereka meminta saya untuk membuka HP. Waktu HP saya diambil di dalam gedung itu, saya diminta untuk membuka password kan. Terus setelah itu dia reset victory HP saya, SIM card saya dipatahkan dan sebagainya. Sempat ketika disekap dan dianiaya itu sempat saya dapat ancaman. Saya masih ingat orangnya tua, berkeriput, dan belakangan saya mengetahui yaitu kerabat Angin, namanya Agung. Dia sempat bicara beberapa kali sambil menggulung bajunya
bajunya itu dia sempat bilang UGD atau kuburan. Selain kerabat angin, polisi, ada saya meyakini itu ajudan angin karena dia sempat ngomong ke saya, kamu ya Tempo yang tempo hari foto rumah bapak pakai Gojek, saya tahu. Kemudian dia bilang, kamu mau saya bawa ke Jakarta, nanti pagi kamu nggak bakalan lihat matahari. Sempet kepala saya ditutup pakai kresek warna merah, kemudian saya ditakut-takuti mau di strom, kemudian sepatu dan badik saya disuruh suruh melepas. Kemudian di antara mereka ada yang menginjak kaki. Selama 2 jam itu lebih lah 10 sampai 20 orang ya, 15-an orang itu silih berganti datang. Cuman yang sejak dari awal di dalam gudang itu ya orang yang berpakaian jas berdasi itu yang polisi. Jadi Purwanto itu di depan, dia yang paling sering di depan itu, kemudian Firman dan Heru itu yang di samping dan belakang itu. Ya ditampar, ditonjok, kemudian dari belakang sebagainya sini, ya udah kayak maling lah, seperti maling. Kemudian ada kata-kata gini, ancaman bahwasanya udah disekap aja sampai hari Senin ketika majalah terbit. Kemudian ada yang bilang masukin aja ke kolam lintah. Ada juga omongan kita buang aja ke laut, terus kakinya kita bebani sama batu. Yang fakta baru yang muncul itu adalah ketika saya disekap itu di dalam gudang belakang gedung itu, Ahmad Yani sempat nongol melihat saya dipukulin dan sebagainya. Saksi rekan saya itu mengetahui, dia meyakini bahwasanya itu Ahmad Yani karena baju yang dipakai itu sama seperti yang di pelaminan. Kemudian si Yani ini nggak memakai masker. Jadi Yani itu mengetahui berdiri menelongok saya, disekap, dipukul selama 5 menit. Jadi hampir 2 jam saya di sana sebelum kemudian saya diajak ke Hotel Arcadia sama teman saya, sama Purwanto dan Firman. Di dalam itu dia ingin memastikan bahwasanya foto yang sempat saya kirim ke redaktur itu tidak beritakan. Padahal sejak awal saya sudah menyatakan bahwa kepentingan saya datang ke sana itu bukan meliput acara, tapi untuk mewawancari Pak Angin. Gitu. Tapi namun dia tetap kekeh, dia minta jaminan untuk foto itu tidak dikeluarkan. Akhirnya saya minta untuk berbicara, saya telepon ke redaktur. Akhirnya saya telepon ke redaktur. Namanya Linda, dia yang mendugasi saya untuk liputan itu, dan akhirnya telepon itu memastikan bahwasanya ya sama omongannya, tidak melaporkan soal pernikahan itu. Kemudian rekaman percakapan itu dengan memakai teleponnya rekan saya itu dikirim dari HP-nya teman saya, dikirim ke Purwanto dan Firman. Nah, oleh Firman dikirim ke seorang yang bernama Bapak. Dia menyebut Bapak. Belakangan ketika saya dipulangkan dalam perjalanan itu, saya tanya si Bapak itu ya Kombes Ahmad Yani, besannya Angin. Ya awalnya istri kesel, saya pulang dia nggak membelakangi saya lah. Dikira aku itu setelah liputan ngopi dan sebagainya, nggak memberi kabar. Padahal ketika jam 8 itu saya nggak bisa megang HP. Istri sempat awalnya sih fan aja.
karena 2 tahun lalu juga sempat mengalami liputan yang sama kayak gini. Cuman kalau kayak gini sudah terjadi, tapi 3-4 hari kemudian istri secara psikologi berpengaruh ya, takut gimana proses persidangan sebagainya nanti. Dan ini kan yang dihadapi kan polisi. Momen saya ini, kejadian insiden saya ini menjadi pelajaran bahwasanya aparat, terutama polisi, itu nggak bisa semena-mena melakukan kekerasan terhadap siapapun, warga sipil dan sebagainya, siapapun nggak boleh. Apalagi pada seorang jurnalis yang bekerja dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Dan ini bukan perkara wartawan Tempo, bukan anggota Aliansi Jurnalis Independen, kebetulan saya anggota Aliansi Jurnalis Independen, tapi ini perkara serius yang harus jadi perhatian khusus untuk semua jurnalis. Berharap kasus saya ini delik persnya masuk dan menjadi jurisprudensi bila terjadi kasus yang sama yang menimpa jurnalis yang lain. Saya terima kasih banyak pada teman-teman AJI, organisasi profesi jurnalis yang lain, kemudian organisasi sipil yang lain yang telah mendukung dan mensupport saya untuk menuntas kasus ini, dan berharap ini kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi pada jurnalis itu berakhir di kasus saya, dan polisi aparat tidak lagi punya impunitas ketika melakukan kekerasan terhadap jurnalis.